Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Syiar TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di acara Majelasan bersama Ustadz. Acara yang tiap tahun kita adakan selama Ramadan penuh, dari mulai episode pertama sampai episode ke-30. Dan episode itu ada yang libur ya, biasanya malam 21, malam 27 kita libur dulu, break dulu. Dan untuk menginformasikan, kita setiap hari di Masjid Serang mengadakan acara dari mulai sore sampai malam. Dari mulai pertama Roha Suri, yang kedua takjil buka bareng, yang ketiga pembacaan ratib dan sholat taraweh, dan yang sekarang ini yang ditonton oleh pemirsa Syiar TV, Majelasan bersama Ustadz, dan yang terakhir ada sholat witir jam 12 malam. Ya Ustadz. Khair Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Majelasan bersama Ustadz episode ketiga, kita mengundang narasumber yang tidak umum di Syiar TV, yaitu Ustadz yang tadi sore mengisi, yaitu Al-Ustadz Muhammad bin Taufik Barakbah. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Khair Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ya, Al-Ustadz Muhammad bin Taufik Barakbah sekarang menyongsong tema menjaga lisan di bulan Ramadan ini. Temanya menjaga lisan Ustadz. Iya. Ya, Ustadz. Menjaga lisan di bulan, menjaga lisan ini memang harus di bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Bil khusus memang Ramadan kita harus memang jaga, Ustaz, kan? Kan Ramadan itu bukan hanya menjaga makan, minum, juga jaga nafsu, juga jaga semua dari kemaksiatan juga kan, Ustaz? Iya, betul memang. Ya, Ustaz. Ya pemirsa, simak terus ya pembahasan dari Al-Ustadz Muhammad bin Taufik Barakbah, dan jangan lupa sekali lagi, karena segmen kedua kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, fadhol melalui komentar kami di YouTube, kita buka pertanyaan yang sesuai tema, yaitu temanya menjaga lisan. Ya, langsung saja Ustaz, antum mulai Ustaz dengan tema menjaga lisan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin wal hamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita pada malam ini kita mengambil tema menjaga lisan, karena memang baru awal-awal Ramadan. Kemarin lusa kita ngambil tema juga tentang keutamaan Ramadan, dan saya rasa menjaga lisan ini memang penting, karena anggota boleh katakan yang paling mendominasi manusia itu adalah lisan, melebihi daripada anggota-anggota yang lain. Dan memang maksiat, sebagaimana Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa maksiat yang paling gampang, yang paling sulit untuk dihindari adalah yang paling gampang dilakukan. Jadi orang kalau mau judi umpama ya, gambaran saja, waliyadzubillah, dia berjudi umpama, dia butuh modal kan gitu, butuh modal uang, bertaruh macam-macam. Dia zina waliyadzubillah, ya butuh modal. Minum khamar juga begitu. Tapi kalau lesan itu kan sekedar butuh teman aja untuk ngobrol. Ya kalau ngomong sedih kan jadi orang gila. Iya, jadi orang gila. Jadi ya cuma butuh teman saja, pendamping untuk ngobrol, dia sudah bisa melaksanakan maksiat. Jadi makanya dikatakan bahwa maksiat yang paling sulit untuk dihindari, ini sekaligus boleh katakan teorinya Imam Ghazali ya. Jadi kesimpulan beliau yang beliau simpulkan bahwa kemaksiatan yang paling sulit untuk dihindari adalah kemaksiatan yang paling gampang dilakukan. Dan itu ya maksiat lisan itu paling gampang, cuma bondo
Pondok. Ya, gedabros. Bahasa Jawa boleh cangkem gitu ya. Iya, pondok cangkem, gedabros, ngecepret sudah. Nah, makanya kalau lagi lapar aja diam dah. Iya. Ya, lapar, puasa, malas dah ngomong. Ya paling enggak ya itu memang ya tujuan puasa itu kan supaya kalau anggota badan, kata Imam Haddad dalam Nasuddinnya, kalau anggota badan itu kalau perut ini lapar, maka anggota badan yang lain kenyang, termasuk mulut itu kenyang. Kenyang dalam arti ya sudah puas. Dia tidak akan, kalau orang lapar tuh matanya tidak jelalatan, dia lapar, telinganya juga tidak, termasuk lesannya. Orang kadang terlalu lapar juga mau ngomong males. Ya makanya kan kita di puasa ini kan digembleng dengan salah satunya dengan jalan melaparkan diri ya. Ya walaupun sekali lagi lapar dan haus itu bukan segala-galanya, sehingga kan digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa itu ya, itu banyak orang yang cuma mendapat lapar dan haus. Dalam artinya ya, tidak ada arti, hanya sekedar lapar dan haus saja ya. Makanya dikatakan oleh Rasul SAW bahwa as-shaumu junnatun, bahwa puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila datang ada hari puasa kalian itu, maka hendaknya fala yarfus wala yajhal wala yafsuq, janganlah dia berkata-kata rofas, berkata-kata kotor, berkata-kata yang menyerempet kepada ya, zina atau yang mendekati zina, atau berkumpul menyerempet kepada sesuatu yang ya pornografi dan sebagainya, yang menganukan hasrat kepada lawan jenis, yang berkata-kata fasik, berbuat fasik atau berkata-kata fasik yang melanggar syariat. Wala yajhal, tidak juga berkata-kata atau berbuat jahil yang tidak penting, atau sesuatu yang apa ya, misalnya jahil ini bukan sesuatu yang bermanfaat, justru merugikan orang lain. Nah dari situ kan dikatakan seolah-olah Rasul ingin mengatakan bahwa puasa itu benteng. Kalau jangan kamu merusak bentengmu sendiri. Ini jangan kamu merusak ketika kamu sudah berada pada suatu benteng. Jangan kamu merusak daripada benteng itu. Yang mana puasa ini benteng daripada api neraka. Dengan jalan, yaitu salah satu yang menghantarkan ke neraka yang paling kuat itu adalah nafsu kita. Karena nafsu itu berada di tubuh kita sendiri. Kalau setan itu kan musuh eksternal, kalau nafsu ini musuh internal. Dan yang paling di antara nafsu syahwat itu adalah nafsu untuk bicara. Itu yang paling sulit untuk orang. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah itu ya, termasuk Imam Ghazali juga sering menukil dan berkali-kali beliau ulang bahwa maksiat lisan ini juga kadang-kadang lekat dengan fuqaha. Karena orang ahli fikih itu kadang-kadang berdebat dan macam-macam. Sampai Imam Hanafi itu kadang ngurung diri di beberapa hari itu. Humul, ya, dia ngurung diri. Ya artinya menghindar untuk berdebat sebagainya, karena beliau sebagai ahli fikih. Beliau ingin mengurung diri. Ditanya kenapa, Imam bilang saya ingin mujahadah. Ya, mujahadah, ingin ngurung terutama lesan saya. Biar tidak ketemu orang, ya, biar tidak artinya memancing. Ya bukan hanya itu, kan ahli fikih kan memang ada keperluan kadang bertemu dengan lawan yang tidak sependapat dengan dia, sehingga dia perlu berdebat dan sebagainya tentang satu argumen dan macam-macam. Satu argumen tentang dalil satu masalah dan macam-macam. Ya walaupun ya sebetulnya itu ya sebenarnya terpuji kalau selama niatnya bagus, tapi kan Imam Hanafi dan para imam-imam yang khususnya yang 4 ini dan beberapa para pemuka para imam itu orang-orang yang warok, orang-orang yang menjaga diri, sehingga dia walaupun memang itu sesuatu yang baik, tapi takutnya dari yang baik ini akan terjerumus kemana-mana. Kadang orang kalau kalah debat malu dan sebagainya. Kalau orang ikhlas itu kan kata Imam Syafi'i, di mana saja atau dia yang menang atau musuhnya yang menyampaikan kebenaran, ya kita terima. Siapapun yang menyampaikan kebenaran dari dua pihak itu. Nah, tapi Imam Abu Hanifah ini sering suatu kali dia menarik diri untuk ditanya, kenapa Anda kok menarik diri, tidak nampak di majlis-majlis dan sebagainya. Dia bilang, saya ingin mengurung, saya punya lisan. Dia bilang, kata temannya tadi, "Mbok ya jenengan jangan gitu. Ya, antum ini hadir saja di majelis, coba antum hadir tapi nggak usah bicara." Puasa bicara. Iya, hadir, tetap hadir, jangan tidak hadir gitu kan. Beliau kan narik diri. Sama sekali tidak hadir. Diberi saran oleh temannya sesama fuqaha juga, bahwa antum hadir tapi tidak usah bicara. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, saya coba itu dan saya rasakan berat sekali untuk tidak bicara. Ini terpancing terus untuk bicara namanya. Makanya kan salah satu obat dari orang untuk menyedikitkan maksiat lisan itu ya uzlah, menyendiri dari masyarakat, menyendiri dari keramaian supaya
terpancing untuk bicara. Tapi ya sami mawon nek uzlah yang bawa HP. Ya di khulwat itu ya tetap aja tidak bicara tapi nulis. Nah, sedangkan lisan ini tulisan ini kan salah satu daripada Alkitabah itu ahadul lisanain kata para ulama, para orang bijak bahwasanya tulisan itu salah satu daripada dua lisan. Ya makanya dikatakan kan istilahnya kan dianjurkan untuk kita itu juga sebagaimana lisan itu dijaga, maka kita juga harus dianjurkan untuk menjaga tulisan. So dikatakan wa ma min katibin illa sayubla wa yabqadaru ma katabat yadahu. Tidak ada satu penulis pun yang menulis kecuali dia akan berkalang tanah, hancur jasadnya. Wa yabqadaru, sedangkan masa itu akan mengekalkan ma katabat yadahu, apa yang dia tulis. Zamannya akan mengekalkan apa yang dia tulis. Dan apalagi teknologi sekarang sudah yang istilahnya orang bilang jejak digital, gak bisa bohong. Itu yang bohong-bohong tuh ya adalah nggak usah dibahas. Itu yang bohong-bohong itu sing rumongso, tapi yo angel tuturan ya kadang-kadang jadi ya tidak merasa. Nah, yang bohong-bohong itu kan ada ketemu semua jejak digital. Yang katanya naik iya, apa itu? Anggap bicaranya hoax itu, bahasanya hoax. Nangis, terus ketemu ternyata jejak digitalnya dulu dia melakukan hal yang sama, sekarang dia melakukan jadi lucu aja. Nah, apalagi sekarang ketika medsos ada yang namanya istilahnya jejak digital, tambah akan dikekalkan kan itu, atau orang yang meninggal dunia. Kalau dulu mungkin tulisan ya mungkin kebuang, mungkin kemana kan gitu. Sekarang lebih apa yang dikatakan oleh penyair ini lebih nampak lagi di zaman sekarang. Wa ma min katibin illa sayubla wa yabqadaru ma katabat yadahu. Tidak ada satu juru penulis pun kecuali dia akan berkalang tanah, akan digerus oleh tanah jasadnya. Tapi dahar masa itu akan mengekalkan ma katabat yadahu, apa yang ditulis oleh dua tangannya. Fala taktub bi kafika ghayra syai'in, maka janganlah kau tulis dengan telapak tanganmu selain sesuatu yang yasurukan, yang akan menyenangkan engkau nanti fil kiamati, di hari kiamat, antara untuk kau lihat. Jangan kau tulis artinya orang kadang menyepelekan, saya kan tidak ngomong, cuma ngetik sami mawon. Ada baik kata. Apalagi komentar-komentar yang pahit. Sama saja ya. Artinya kan netizen, kadang ya itu orang uzlah sekarang aku tak uzlah. Ya bodoh aja ngisangu HP. Ya namanya uzlah ya uzlah, tapi ya ini terus wiritan. Ya tetap terus akan uzlah megang Quran. Itu. Ini kan artinya gambaran dari Imam Abu Hanifah tadi, betapa sulitnya orang itu menjaga lisan. Sehingga sekelas Abu Hanifah sendiri mengatakan itu sulit bagi saya untuk hadir. Saya coba hadir, kata beliau. Beliau coba hadir. Tapi ngempetnya betul sehingga beliau akui sendiri sulit bagi saya untuk tidak bicara ketika hadir. Artinya itu sekelas Abu Hanifah begitu. Bagaimana kita kan gitu. Ya, artinya kita kalau memang lebih pantas ada di antara, ya tentu bukan satu-satunya solusi ya. Sehingga sebab dalam masalah uzlah sendiri para ulama sendiri masih berdebat apakah lebih pantas ya. Ada yang mengatakan enggak, lebih besar kamu bergaul dengan masyarakat, di situ ada tantangan. Di situ dari tantangan itu kamu akan dapat pahala lebih besar dalam mengendalikan lisan itu daripada tidak ada musuhnya kan gitu. Orang kan baru hebat ketika ada musuh. Ketika kamu sendiri ya pantas tidak ngomong sendirian. Gitu. Sehingga apa yang lebih pantas, apakah uzlah atau tidak, itu juga masih terjadi perdebatan paling tidak. Tapi memang salah satu solusi yang ditawarkan oleh seperti Imam Ghazali dan beberapa ulama yang lain untuk menjaga lisan adalah uzlah. Minimal kita tidak keluar atau tidak ya walaupun tidak keluar sekarang ya tadi itu sanggup HP di rumah juga tahu kita informasi artinya ya tidak keluar dan tidak ngechat, tidak menukan termasuk kita sendiri ya. Kadang-kadang ya saya buka WA ada kan bisa dinotifikasikan, bisa lihat. Bisa dilihat orang pesannya orang kan? Iya betul. Ya, pesannya orang. Karena ada pesan penting, kita coba buka HP dan kita niatnya ingin menuju pesan penting itu tadi, nggak usah itu nggak bisa. Kadang keselimur ada ini ada itu habis. Baru ketika itu saya sadar, baru saya taruh. Subhanallah ini habis waktu saya ini. Baru kadang-kadang kita juga begitu. Artinya makanya saya katakan ini setan gepeng atau setan kotak. Jadi artinya ya. Jadi bahkan artinya dalam kalau kita lebih jero, lebih dalam lagi, itu Imam Ghazali bahkan sampai menghitung itu 20 maksiat lisan. Subhanallah. 20 maksiat lisan. Yang paling penting itu 8 yang disebutkan di Marokil Ubudiyah atau di Bidayatul Hidayah, itu yang
Itu yang boleh saya katakan intisari dari Ihya. Itu Bidayatul Hidayah. Kitabnya tipis tapi sudah mencakup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah di situ itu sajalah kita bisa laksanakan, sudah khair kabir, sudah kebaikan yang sangat besar kalau kita laksanakan apa yang di Bidayatul Hidayah. Itu cuma 8 disebut maksiat lisan. Kalau di Ihya ya monggo, kalau sudah bisa yang 8 itu mau naik level di Ihya ya silakan. 8 yang belum tentu. 8 itu aja kadang masih kita. Jadi di antara 8 itu adalah yang paling dominan adalah al-kadzib, yaitu dusta. Tentu ya. Dusta ini kan al-ikhbar bi ghairi waqi', ini mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu dikatakan sebagai dusta kan gitu. Menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dikatakan sebagai dusta. Maka kalau kita ingin tahu ya, hinanya dusta itu bagaimana, kata Imam Ghazali, kalau kita ingin tahu betapa hinanya dusta itu, kita lihat dustanya orang lain kepada kita. Ketika orang lain ingin menutupi sesuatu dari kita dengan berdusta, kemudian kita tahu bahwa dia dusta, pasti kita akan merasa sakit ini dibujui kan gitu. Maka sebagaimana kita juga merasa begitu, maka orang lain pun sama. Kalau kita dusta pun kepada dia juga akan merasakan hal yang sama. Jadi kalau kita ingin, kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, kalau kita ingin tahu buruknya dusta dari dirimu, coba kamu lihat dustanya orang kepada dirimu. Bagaimana engkau mengingkari kedustaan orang lain itu tadi. Ya, maka itu resepnya, kata Imam Ghazali, perlakukan itu pada semua aib yang ada pada dirimu, bukan hanya dusta, tapi semua aib yang ada pada kita. Kita menghibah orang, kita lihat kalau kita diribah sama orang bagaimana sih? Ada riwayat dari Sayyidina Habib Ali Habsyi pernah dalam kalamnya menyetir satu hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis itu dhaif tapi bisa kita amalkan. Jadi ketika orang itu duduk dalam satu majelis itu majelis manapun ya, majelis atau majelis, artinya majelis resmi ataupun kita duduk sekedar duduk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam, maka insyaallah tidak ada yang menghibah kita di situ. Subhanallah. Ya, siapa yang duduk baca Bismillahirrahmanirrahim tidak akan berlaku ghibah di situ. Ya, rasa-rasa baca sholawat dulu. Ya. Baca duduk, ketika duduk baru duduk Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu, lafadznya begitu. Lafadznya begitu. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi perlakukan itu, kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin tahu aib pada, bukan hanya dusta, kan tadi kita bicara masalah dusta. Kalau kamu ingin tahu buruknya dusta orang lain pada kita, kamu coba ukur dengan dirimu ketika kamu didustakan oleh orang lain. Bagaimana kan kamu juga akan merasakan gitu, akan merasakan kita kecewa karena didustakan gitu. Nah, sama orang lain pun begitu. Dan akan perlakukan seperti ini kepada semua aibnya. Ghibah, kita tidak kepingin dighibah orang. Gimana rasanya kita kalau dighibahi, dirasani orang? Nah, kita sakit juga ya, sama orang lain pun ya begitu. Nah, maka jangan kamu ridho sesuatu yang kamu sendiri tidak ridho. Orang lain melakukan itu. Ya kata orang falsafah Jawa itu mengatakan tepo seliro lah. Nah, tepo seliro artinya sastra Jawa. Ya gampang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya tepo seliro. Dan itu Ustaz, hibah ngerasani orang itu termasuk dosa besar kan? Iya. Dan bohong itu juga termasuk maksiat kan? Oh iya jelas. Makanya orang kan zaman sekarang nih seolah-olah dia mengatakan bohong maksiat itu diukur dengan zina, diukur dengan minum khamr. Tidak, justru maksiat lesan ini kebanyakan juga termasuk bukan hanya bohong. Semua maksiat lesan ini rata-rata kelihatannya kecil, tapi efeknya itu bahkan ada yang mengalahkan zina, bahkan suatu ghibah. Satu kali ghibah itu asyadu min salatina zaniyatan, lebih dahsyat daripada 30 kali zina. Satu kali ghibah. Tapi kan karena memang itu tadi, teorinya kan tadi itu, ya kan? Apa artinya? Kata Imam Ghazali, maksiat yang paling sulit itu ditinggalkan adalah maksiat yang paling gampang untuk dikerjakan lah. Masalahnya maksiat lesan ini tidak butuh bondo. Seperti yang saya kasih ilustrasi di awal tadi kan gitu. Jadi ghibah itu asyadu min salatina zaniyah. Ghibah itu lebih lebih dahsyat daripada 30 zina dalam Islam, begitu dalam hadis Rasul. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Iya, lebih keras dosanya daripada 30 zina. Padahal zina satu kali saja itu dikatakan dalam satu riwayat tidak tertolak 80 tahun amalnya. Satu kali zina. Waliyadzubillah min dzalik. 80 tahun. Bagaimana
Itu 30 kali zina. Yang ngehibah terus bikin status sesuatu komentar yang tidak baik Ya, orang dan Allah. kita mohon maaf ya, karena Kan media sosial ya, sekarang medsos gitu, ini harus sekarang. bijak ya. Terus jelekkan Ya, seorang. betul. Kan sering Jadi, terjadi. media sosial itu harus bijak juga. Jangankan gitu, kadang kita mohon maaf, dan itu semua Rasul SAW yang bilang semua terjadi, bahkan lebih nampak keterjadian apa yang diucapkan Rasul itu ketika zaman ini, zaman medsos ini. Seperti salah satu Rasul ya, SAW pernah bilang di hadis yang sangat panjang sekali. Ya ini artinya ya majas ini kan ngomong santai aja ya kan ya. Iya. Tapi ya berbobot lah kita tetap ada. Tapi untuk ingin tahu masa tidak mungkin kita bongkar semua yang 20. Iya, Ya, ini sekedar kita memberikan ilustrasi obrolan yang untuk pemirsa yang tentang ada di tema rumah, itu ya. paling tidak nyantai tapi mengenal. Artinya begini, dengan medsos ini kan semua yang terjadi yang diucapkan Rasul itu lebih nampak terjadi ketimbang 150 atau 50 tahun atau 100 tahun kemarin ya. Kalau kita kan kemarin nggak bisa bicara dengan orang mana, ya paling mentok surat. Terus ditemukan telegram paling mentok telegram. Itu pun orang kalau nggak penting-penting nggak amat-amat untuk telegram karena terlalu mahal kan gitu. Nah sekarang masya Allah semua dulu saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu kita masih belajar tuh di universitas paling mentok email orang males. Itu pun muter habis sekarang masya Allah semua. Nah itu saya teringat pada satu hadis Rasul SAW yang panjang sekali tentang apa di Bukhari, panjang sekali hadisnya tapi saya akan penggal masalah yang berkaitan dengan ini. Itu mimpi beliau SAW diajak malaikat itu 2 orang berkeliling melihat beberapa macam siksaan. Di antaranya ada orang yang dirobek dengan gancu oleh malaikat, oleh satu orang ya mungkin malaikat itu walaupun tidak disebutkan malaikat yang menyiksa itu dirobek dengan gancu sidqahu, yani ujung mulutnya ini sampai ketarik ke belakang. Juga hidungnya ditarik ke belakang, matanya tarik ke belakang. Belum selesai ini dilukai sampai balik lagi, belum selesai ini yang kiri diperlakukan dengan yang sama. Terus begitu. Sampai Rasul tanya apa itu? Intolik dalam hadis itu, pergilah kau dulu nanti baru habis dilihat semua baru di akhir diceritakan. Di antaranya adalah itu orang yang Fril Kazib, ini mengada-adakan satu dusta, tablughul afaq, yang mana dusta itu mencapai penjuru dunia. Nah, Sayyid Abdullah Al-Humari Al-Hasani, salah satu muhadis yang terkenal di Maroko, bahkan termasuk salah satu grand master guru daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, bahkan juga ya. Beliau pakar lah hadis, hafizul hadis. Beliau mengatakan ini mengomentari hadis tadi, ini salah satu dari ikhbar mukjizat Rasulullah berupa ikhbar bil mughayabat, yaitu pengkabaran tentang sesuatu yang gaib yang belum terjadi. Kan ya logikanya saja dalam zaman itu sampai kemana sih bohongnya orang berantai ya dari orang satu orang ke orang yang lain, terus juga orang lain nyampaikan ke orang lain, hoax lah ke bahasa kita sekarang. Ya, sekarang bahasanya hoax. Sampai tulisannya menipu, hoax bacanya hoax, tulisannya sendiri menipu. Ya, jangankan hoaxnya, tulisannya menipu. Jadi kan seberapa panjang sih mata rantai itu bisa nyampe pada zaman itu ya. Tapi kan kenapa Rasul bilang orang yang dusta itu tadi sampai dustanya itu ke penjuru, ke ujung bumi, al-afaq, tablughul afaq. Berarti kata Abdullah Humari mengatakan ini salah satu mukjizat dari Rasul SAW yang belum terjadi pada zaman itu. Rasul mengabarkan bahwa dan itu kita baru ngeh. Hadis itu baru ngeh ketika zaman-zaman ini. Ternyata orang kan bisa sampai ke kapan saja, sampai kemana saja ini perkataan share, like share. Ya, hampir sampai kemana-mana. Nah itu baru dibayangkan. Kita bayangkan saja. Artinya, kita kan tidak maksud bohong, betul, tidak maksud bohong. Kita berikan hadis Rasul SAW yang lain lagi. Bahwa dikatakan bahwa kafa bil mar'i kadziban ayu hadits bi kulli masami. Cukuplah bagi seseorang itu satu kedustaan. Cukuplah dianggap sebagai satu kedustaan walaupun dia tidak sengaja untuk berdusta, tidak mau untuk berdusta. Apa? Ayu hadits bi kulli masami, dia berbicara dengan apa semua yang dia dengar. Jadi, semua yang dia dengar ini lost. Dengar sampai. Tidak tahu betul lost, nggak ada filternya. Iya. Itu. Sama kan? Kalau diterjemahkan ke bahasa ini sekarang, langsung ada info share. Tidak peduli ini dari cross check and recheck. Banyak loh. Betul. Banyak
saya temukan saya pribadi yang nggak tahu pengalaman orang. Saya temukan bahwa setelah, dan saya memang biasa begitu, kita ya bukan kita menganggap diri sok suci, tapi kita sebisa mungkin kita apa ya, jaga diri. Iya, jaga diri lah. Jangan sampai kita nge-share sesuatu yang tidak bermanfaat. Paling tidak 2 poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, masalah tadi, semua cukup orang itu dusta kata Rasul kalau dia menyampaikan apa yang membicarakan apa yang dia dengar. Nah, sedangkan kita sudah katakan tadi, bicara itu bukan hanya dengan lisan sekarang kan, dengan juga dengan jari, ya. Itu juga bicara. Iya. Nah, ini kadang video dipenggal. Habib Umar dulu sempat kita kejadian kan, berapa videonya dipenggal ketika ada suasana politik, macam-macam videonya dipenggal begitu saja. Itu sekelas beliau kan itu. Dan mungkin tokoh-tokoh lain yang memang dicari itu kesalahannya dia. Kelihatannya nampak benar, ini video apa bohongnya kan, itu benar-benar dia ucapkan, tapi kan tidak ada konteks. Sekarang orang bicara itu kan ada konteksnya. Itu juga suatu, itu jahat kan gitu. So coba dia, itu kembali kepada teori Imam Ghazali. Coba kembalikan pada dirinya ketika dia ada satu penyampaian dalam video atau apa, terus diberlakukan seperti itu. Bagaimana dirinya kan begitu? Nama baiknya kan gitu. Dia kan tentu akan kecewa, akan sakit hati terhadap orang yang melakukan itu dan sebagainya. Sama orang pun begitu. Nah, sekarang itu satu kasus yang lain, kadang-kadang berita-berita yang termasuk jejak digital tuh kadang tidak ada semua benar. Kadang mohon maaf ya, bahasa jurnalistik ini kadang-kadang lebay ya. Bahasa jurnalistik ini kadang-kadang ingin cari sensasi. Nah, itu bedanya pers di luar sama pers di, ya kita tidak bicara mengunggulkan orang kafir, tapi di satu sisi ya kita katakan memang orang kafir itu sudah ingkar lah kepada Allah dan macam-macam, tapi di satu sisi lain kita ambil baiknya. Ya, artinya di negeri-negeri mereka yang notabene pendidikan akalnya itu pendidikannya lebih kita kan masih, mohon maaf, kita Indonesia masih urusan perut belum ke sini. Nah, di sana banyak ya, kita sekali lagi bukan mengunggulkan ya. Tapi kan itu yang nyatanya di sana itu kan semacam pers dan sebagainya itu mungkin sudah mendapatkan sesuatu dari, sehingga dia tidak perlu membuat satu berita yang heboh untuk mendapat sekedar mendapat rupiah dan sebagainya. Ya, kadang di YouTube sendiri isinya apa, judulnya apa, kan gitu. Ya kita lebih banyak ke karena teori kitab ini kan sudah teori ya. Kadang kita yang memperhatikan apa yang terjadi dan itu sekedar mendapat viewer. Habis gitu kita banyak, dan semenjak itu saya tidak mau lihat yang macam-macam itu sudah. Ya, nanti tulisannya apa, isi videonya apa. Karena orang diberitakan kayak seolah-olah mati, di situ dilihat ternyata bukan, tapi ada sesuatu yang hubungannya sama itu yang sebetulnya ya kalau secara mau bilang lebih vulgar itu bohong. Karena nggak sesuai dengan kenyataannya. Lah itu bohong lah itu. Itu bukan, kadang orang mohon maaf, maksudnya tidak bohong kan. Karena maksudnya ada satu berita yang ada kalimat informasi yang masih ada kaitan sama judul, walaupun kaitannya itu sebetulnya nggak rata-rata amat gitu. Nah, banyak lah mungkin pemirsa yang sering memperhatikan itu kan pasti akan ngerti apa yang saya sampaikan ini. Dan memang kualitas orang Indonesia ya, mohon maaf ya, memang senang sesuatu yang khoyal itu senang biasanya. Ya itu. Sesuatu yang namanya saya Allah yarham Zainuddin. Zainuddin MZ Allah yarhamu kan sering saya kutip itu berkata, dia mengutip peribahasa Arab kan, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur zamzam nanti kamu terkenal gilanya. Sumur zamzam dikencingi. Subhanallah. Artinya buat yang aneh-aneh. Nanti kamu akan terkenal, tapi terkenal gendengnya. Tapi orang sekarang tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting terkenal dapat uang. Nah, itu masalahnya. Nah, Ustaz, di stop dulu, Ustaz. Ya, pemirsa Syiar TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetap tonton Majelis bersama Ustadz. Kita istirahat sejenak. Nah, sambil nunggu segmen kedua, kita buka segmen tanya jawab dengan tema menjaga lisan. Tetap di acara Majelis bersama Ustadz, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tanya kepada antum, Beb. Ini Beb yang sering terjadi pertanyaan. Mal mas'ul a'lam minasa. Mereka Allah Subhanahu wa taala bisa kasihkan luang waktu
Pemirsa Syiar TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di acara Majelasan Bersama Ustadz segmen kedua. Untuk penonton Syiar TV yang on air ataupun yang YouTube, kalau nonton yang YouTube mohon like, subscribe, sama share. Tadi kan kita juga ngomong Ustadz ya, kita juga ngomong biasanya orang-orang share hal yang negatif, hal yang banyak negatifnya kalau sekarang Ustadz, bikin emosi kadang-kadang sesuatu. Dan kita mohon untuk pemirsa yang nonton share sebanyak-banyaknya supaya subscribe-nya semakin naik, viewernya semakin nambah, kita semangat bikin konten nih semakin. Insya Allah ada acara-acara lain selain acara Majelasan Bersama Ustadz. Ya Ustadz, tadi kan temanya menjaga lisan Ustadz. Bahkan menjaga lisan ini kan sangat berat Ustadz. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin dijaga maksiat lisan itu ada 20. Itu tasawuf. Tidak ada orang yang bisa sekarang yang jalani tasawuf, tidak ada. Dan juga Ustaz, sebentar Ustaz, untuk pemirsa Syiar TV yang tonton YouTube, kita buka segmen tanya jawab. Kita tunggu pertanyaannya dari netizen yang mau tanya tentang masalah menjaga lisan. Ini kita buka. Fadhol yang mau tulis di komentar pertanyaannya apa, insya Allah Ustadz Muhammad bin Taufik Barakah menjawab. Ya Ustadz, lanjut tadi Ustadz. Menarik tadi. Masalah riba kan gitu. Sobatnya riba itu bagaimana? Riba itu kan tadi membicarakan aib orang lain, walaupun itu benar ya. Tapi sesuatu yang kalau orangnya mendengar itu dia akan artinya tersinggung, akan marah dan sebagainya, tidak suka lah. Ya, zikruka akhokal muslim bima yakra itu langsung definisi dari Rasul SAW. Ini riba itu kamu menyebut saudaramu sama muslim dengan sesuatu yang dia tidak suka kalau dia, baik itu diperinci lagi oleh para ulama, baik itu tentang anaknya, baik itu tentang istrinya, baik itu tentang pakaiannya, baik itu tentang apalah yang menyangkut tentang dirinya, walaupun itu benar. Dan ini kan sering dijadikan komoditas, malah itu gosip itu. Nah, dia alasannya, oh ini kita benar kok ini, beritakannya benar kok ini dari sumber walaupun benar, tapi kan apa mau gitu. Kalau kita kembali ke rumusnya Imam Ghazali tadi, kalau kamu ingin memperbaiki semua daripada mendidik akhlakmu, nafsumu tadi, ya kamu lihat semua aibmu itu, kalau aib itu dilakukan kepada dirimu bagaimana? Aib pada orang, ya seperti orang menghibah kita atau kita menghibah orang, terus dibalik bagaimana kalau orang menghibah kita kan juga gitu. Sama juga menginformasikan yang buruk tentang kita juga tentu dia tidak mau, ya sama orang pun juga tidak mau seperti itu. Nah, maka sebenarnya cukup bagi sebagai warning ya terhadap ghibah itu adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyamakan orang yang menghibah orang dengan orang yang memakan bangkai atau daging saudaranya dalam keadaan mati, ini bangkai. Wala yaqtabatukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritum. Dan janganlah kamu menghibah sebagian antara kalian terhadap sebagian yang lain. Apakah suka seorang dari kalian itu untuk memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan maitan, dalam keadaan bangkai? Sudah fakaritumu, lalu kalian tidak menyukainya, padahal kalian juga tidak menyukainya. Bahkan makna makan bangkai itu sendiri itu wujud dalam salah satu kisah yang juga riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali ketika menceritakan tentang puasa, ya, rahasia puasa itu tentang menjaga lisan ketika puasa terutama ya. Itu ada dua wanita yang datang di majelis Rasulullah SAW ketika itu puasa, entah Ramadan atau mungkin di luar Ramadan atau mungkin bisa juga Ramadan. Ya, alhasil mereka sedang puasa. Kemudian dua wanita ini hendak muntah. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya mengambilkan daripada wadah. Ya, wadah, kau tumpahkan, kata Rasul, apa yang kau ingin muntahkan itu kau muntahkan di wadahnya, kata Rasul. Maka dua wanita itu memuntahkan, yang satu darah segar, yang satu daging yang segar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini orang ya berpuasa, ya sumu amma yahilu lahuma, ya mereka tasumani, ya mereka berpuasa. Mereka berdua ini berpuasa dari sesuatu yang halal. Kan minuman kan halal sebenarnya. Cuma kan waktu kita siang hari kan belum waktunya, kita tidak. Berarti kan halal. Itu yang saya sebutkan tadi di Rohasur itu kan logika kita kan sering terbalik. Gitu. Kita berpuasa dari sesuatu yang jelas-jelas halal. Minuman, makanan itu halal.
yang kita makan konsumsi kan biasa kita muslim kan makan yang halal tuh. Halal. Nah, tapi kita berpuasa dengan yang halal, tapi kita berbuka dengan yang haram. Itu kan lucu. Yang halal kita cegah dari kita, yang haram malah kita. Ini kan logika yang jadi terbalik. Seolah-olah orang puasa ini wis pokoknya nahan, pokoknya lapar wis. Ya itu. urusan ngomongi wong wis. Apalagi di tempat ini Ustaz, di tempat yang biasa sering dijual dagang atau orang yang sering berjual muamalah. Kan penting tuh jaganya Ustaz. Ya memang. Apalagi kalau dia berbicara masalah barang ini bohong gitu ya. Itu jelas. Ya berbagai macam sektor. Dan ini kan orang-orang kan seolah-olah buta, orang-orang nggak tahu yang penting hati, yang penting untung. Ya itulah. Makanya dikatakan yang janji sumpah palsu itu kata Rasulullah SAW itu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah. Jadi memang cepat menjajakan barang dagangan, tapi berkahnya kata Rasulullah habis. Berbicara sesuatu. Berkahnya, ya. Melebih-lebihkan barang itu termasuk juga termasuk maksiat lisan yang dilakukan oleh pedagang. Apalagi endorse sekarang ini kan lagi terkenal, orang nggak usah keluar kemana-mana, ada yang like-nya subscribe-nya banyak, followernya banyak, dia bisa endorse barang apapun. Iya betul. Walaupun ini barang. Tadi katakan sekarang zaman ya jejak teknologi. Artinya bagaimana orang itu orang dua tadi itu kata Rasul, dua orang tadi betul-betul memuntahkan darah dan juga daging sebagaimana dikatakan bahwasanya orang yang memakan menghibah, artinya dua orang itu telah menghibah saudaranya. Makanya Rasul bilang ini orang berpuasa dari yang halal tapi berbuka dengan sesuatu yang haram. Dan wujudnya itu betul-betul ditampakkan di hadapan sahabat itu, mereka memang memuntahkan darah segar dan daging segar sebagaimana klop dengan apa yang Allah serupakan tadi dalam surah Al-Hujurat tadi, bahwa orang yang menghibah saudaranya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya, bangkai saudaranya. Berarti definisinya Ustaz ya, mohon maaf Ustaz. Orang yang dimana dia berpuasa tapi ngerasani orang sama wae dia cuma nahal makan dan minumnya juga. Pahala Iya betul. Iya enggak ada digerogoti. Makanya dikatakan Abdullah Haddad bukan berarti kata beliau di dalam Sahih Diniyah kan mencegah maksiat, termasuk maksiat lisan itu wajib baik bagi orang yang puasa maupun orang yang tidak puasa kan gitu. Baik artinya baik Ramadan maupun di luar Ramadan, baik puasa maupun tidak puasa, wajib. Cuma bagi orang yang berpuasa, bagi di Ramadan itu lebih, walaupun dia tidak puasa, dia harus ingat bahwa dia itu berada di bulan Ramadan, walaupun tidak puasa. Wanita yang sedang haid, orang yang sedang memang kebetulan Allah kasih sakit, diuji dengan sakit yang sehingga dengan sakit itu dia tidak bisa berpuasa umpama. Tapi kan dia harus ingat, ya kan orang-orang ini kan harus ingat bahwa dia ini berada di bulan Ramadan, yang mana pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan, dan dia masih bisa mendapat walaupun tidak puasa ya. Orang haid dan semuanya yang tadi saya sebut itu, walaupun dia tidak puasa, dia masih bisa mendapat keutamaan Lailatul Qadar dan keutamaan bulan Ramadan dengan tasbih, dengan zikir, dengan sholawat, dengan kalau memang dia bukan halangan dia bisa baca Quran, dia sambil ya kan, baca Quran macam-macam lah. Artinya jangan lupa bahwa jangan mentang-mentang dia aku sudah poso ya, saya sudah tidak puasa, saya sudah lepas seolah-olah. Ingat dia juga di Ramadan. Walaupun dia tidak puasa, dia tetap dituntut untuk, dan insya Allah pahalanya kan tetap berlipat, karena kan bukan hanya karena puasanya kan. Ini kan mulia karena Ramadannya juga kan, bukan hanya puasanya juga. Apalagi puasa di bulan Ramadan berlipat lagi dengan pahala puasa, pahala Ramadannya gitu. Tapi ketika dia tidak puasa berarti kan dia masih harus ingat dia juga masih berada di bulan Ramadan. Bahkan fatwanya Syekh Muhammad Al-Maliki itu di Zikrat Munasabat itu kata beliau, intinya boleh kita simpelkan aja bahwa orang yang haid nifas itu masih bisa mendapat bagian dari Lailatul Qadar, itu dengan cara itu tadi. Ya memang orang ini yang sering dilupakan, mentang-mentang haid semua ditinggal, zikir semua ditinggal, padahal yang tidak boleh kan cuma baca Quran. Itu pun kalau dengan niat doa, niat penjagaan diri, sudah baca ayat kursi kan untuk menjaga diri keluar dari rumah dan sebagainya, itu nggak apa-apa karena niatnya bukan murni Al-Quran kan gitu. Nah, tapi ini kan dilupakan karena mentang-mentang dia haid, dia nifas, sudah dilepas semuanya kan gitu, padahal dia masih bisa mendapat bagian daripada Lailatul Qadar. Itu masalahnya. Nah, jadi itu kemudian bagaimana kalau kita mengatasi ghibah ini? Ya kita pikir, kata solusinya untuk mengatasi ghibah ini, ya kita renungkan, kata Imam Ghazali, kita punya aib dah, dan setiap orang pasti kan punya aib ya. Kata
Bahasa Maduranya kan nobody's perfect ya. Nobody's perfect. Ya, enggak ada. Bahasa Inggris itu. Ya, Madura sebelah barat. Madura. Jadi, Madura Timur. Ya, nobody's perfect. Enggak ada orang yang sempurna lah. Semua pasti punya aib. Illa Rasulullah SAW dan para anbiya yang memang mereka maksum alaihi wassalatu wassalam. Adapun manusia semua pasti punya aib. Nah, maka kata Imam Ghazali, untuk mengatasi ghibah ini kamu coba renungkan, kata beliau. Dirimu kan pasti punya aib, baik zahir maupun aib batin. Coba kau dan pernah melakukan maksiat baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya kan? Maka kalau kita tahu bahwa diri kita dibegitukan, diumbar aib kita, ya kan, diribah, kita kan juga tidak senang. Ya, aib kita tutupi malah diribah sama orang, dibongkar. Itu kita juga tidak senang. Nah, juga kalau dikatakan kita juga tidak senang, merasa kenapa kamu tidak senang? Ya kan namanya manusia ini kan ada ya, ada suka dan suka. Enggak, dia berdalih. Manusia ini kan tidak luput dari salah. Kan saya kan juga bisa salah, kata dia. Lah, kenapa itu tidak dia lakukan kepada saudaranya ketika dia menghibah saudaranya? Saudaranya punya kesalahan. Bisa jadi dia juga berdalih dengan dalih yang kita pakai bahwa manusia itu mungkin bisa terpeleset. Sama juga sebagaimana kita juga mau untuk dimaafkan kesalahan kita, maka saudara kita juga begitu. Maka apa perlu kita membongkar daripada aib itu? Dan bahkan kata Imam Ghazali, kalau kamu berani membongkar aib saudara, maka Allah akan kuasakan kepadamu lidah-lidah yang tajam yang akan mencabik-cabik kau punya kau punya kehormatan. Ya, artinya kalau setelah, jadi cara kita mengatasi ghibah, kita periksa diri kita, ada ndak aib? Pasti kita banyak ya. Nah, dan kita tidak mungkin aib kita mau dibongkar. Sama orang pun begitu, gitu. Nah, kalau setelah kita periksa diri kita tidak dapat aib, bagaimana cara meriksa orang itu supaya ngerti dirinya ada aib? Ada 4 cara. Pertama, dia harus duduk di hadapan ulama yang ngerti tentang aib diri, ya, yang bisa memperbaiki diri, ulama-ulama yang tasawuf, yang sufi, yang mengerti tentang akhlak perilaku, yang bisa mendidik orang. Nah, kalau dia tidak dapat itu, sebetulnya Imam Haddad di Nasruddin yang memberi alternatif, itu duduk di majelis-majelis yang di situ dibahas kitab-kitab mereka, karena itu sama dengan duduk bersama mereka. Kita duduk di majelis ini dibahas Imam Ghazali, situ kitabnya sama dengan duduk. Itu hiburan bagi, menurut kalau saya pribadi, itu satu hiburan dari Imam Haddad. Kita tidak menangi orang-orang dulu, bisa menangi kitabnya. Yang kedua, mencari teman yang ini jarang sekarang. Mencari teman yang betul-betul tulus sama kita, sehingga dia bukan hanya bisa menyanjung kita, apalagi kalau ada maunya, menyanjung kita, tapi dia juga bisa mengkritik kita. Oh, kamu ini begini, kamu ini begini, jangan begini, ya kan? Jangan kamu ini terlalu sombong, terlalu ini, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Yang ketiga adalah mengambil manfaat daripada musuh. Ini lebih berat lagi, karena yang tahu aib kita adalah musuh kita. Kita kan, dia pasti nitani kita karena ingin menjatuhkan. Dia yang lebih tahu aib kita. Nah, tapi mempergunakan musuh. Jadi kita sebenarnya mempergunakan musuh untuk mengerti aib kita. Tapi ini berat. Orang kan dengar dari musuh kan telinga ini panas. Ya, berat. Yang keempat adalah kita bergaul dengan manusia. Kita lihat, oh ini perilakunya seperti ini, akibatnya begini. Kumpul sama ini jadi ini. Nah, ya kita lihat akibat dia pernah melakukan begini, akibatnya sekarang dia sama orang dibeginikan, umpama balasan karma. Artinya ya bukan karma, nanti karma pala nanti ke Hindu, itu panjang urusannya nanti. Bukan artinya jazanya, artinya kita belajar dari orang, belajar dari pergaulan. Kalau ini akibatnya begini, ya sudah, jangan melakukan seperti itu. Terus ada orang melakukan kebaikan, terus akibatnya juga baik, ya sudah, itu lakukan seperti itu. Jadi yang keempat ini 4 cara untuk introspeksi diri. Kembali lagi Ustaz, yang tadi yang kedua itu kan pertanyaan 4 tadi. Yang kedua kan mencari teman yang teman yang betul-betul tulus. Artinya tulus. Tapi sekarang ini definisi tulus teman ini, kalau dia dermawan Ustaz biasanya. Iya, repot. Ya, teman yang baik ngajak dia kebaikan kadang dibilang, "Oh, kawan soali." Ya, macam-macam. Jarang sekali kita dapat. Jarang memang sekarang. Ya, teman seperti itu, apalagi mau ambil dari musuh, ya tambah repot. Yang paling gampang mungkin yang keempat itu, bergaul dengan orang. Ya kita perhatikan saja perilaku, tingkah laku orang. Oh, ini pernah begini, terus hasilnya dia dapat jaza, balasannya seperti ini. Dia dusta, balasannya seperti ini. Kan bisa dilihat perilaku orang itu, yang baik, yang buruk. Yang baik kita ikuti perilaku itu, yang buruk ya kita tinggalkan. Ya, makanya Nabi Isa ketika ditanya alaihissalam, ketika ditanya tentang man adabaka, siapa yang mendidik wahai Rasulullah, bilang tidak ada yang mendidik saya cuma lihat
kejahilan orang jahil, orang yang fasik, saya tahu akibatnya, saya tinggalkan. Saya lihat bagaimana kebaikannya orang baik, saya tiru. Nah, kata sebagian ulama, kalau gini semua orang tidak butuh polisi, tidak butuh jaksa, tidak butuh penegak hukum, karena semua bisa belajar dari orang lain. Melihat. Iya. Nah, kemudian itu juga masalah ghibah. Ya. Itu kemudian juga termasuk maksiat lisan itu selain dusta, ya juga mengingkari janji, kemudian juga ghibah. Ustaz, mohon maaf ya, Mahdi potong. Ya. Ghibah ini seandainya kita lakukan sama orang ini, terus kita tidak maaf sama ini orang yang kita hibahi, apakah mereka nanti di akhirat nanti nuntut? Ya itu. Nah, itu kan makanya dosa pertobatan kan ya, pertobatan karena kan dosa. Hablum minallah, ya. hablum minannas kan termasuk. Iya memang. Ya, termasuk menjaga lisan ini kan. Ya, artinya ketika seorang berdosa, kan dosa itu dipilah, ada dosa kepada Allah, kalau dosa kepada Allah ya tinggal dia minta ampun, ya bukan menggampangkan, artinya dia betul-betul minta ampun, tobat pada Allah dengan syarat-syaratnya, termasuk menyesali, kemudian tidak berjanji tidak akan mengulangi, kemudian istighfar, minta ampun atas kesalahannya. Nah, tapi kalau untuk sama manusia, hak hukukul adami yang sering disebut sebagai hak-hak sesama manusia itu ada dua. Ulama bagi dua, ada yang berupa harta, ada yang non harta. Yang harta, pertama kita pernah ngambil haknya orang atau utang belum bayar, itu hak yang berupa harta kan. Kalau harta berarti harus dikembalikan berupa hartanya atau gantinya. Kalau memang pinjam ya berarti barangnya itu yang harus dikembalikan. Kalau tidak ada lagi ya gantinya kan gitu. Nah, kemudian kalau non harta, ini seperti tadi ghibah, dusta sama orang, menghibah orang, ini haknya, dosanya berhubungan sama sesama manusia. Sama manusia. Iya, tapi non harta. Ya, non harta. Kalau harta mungkin lebih ringan, kita bisa ganti. Non harta ini repot karena kita harus istihlal. Harus minta halal. Kalau bahasanya di sini halal bihalal. Nah, sebetulnya tidak dikenal. Orang Arab sana juga bingung. Halalun bihalalin, halal bihalal. Yang lebih dikenal di bahasa kitab itu istihlal. Istihlal yakni meminta halal dari orang yang diribai. Gimana? Imam Ghazali panjang lebar membahas di Ihya-nya tentang masalah ini. Kemudian di situ ada, ya kalau memungkinkan, kata Imam Ghazali, kalau memungkinkan untuk memperinci kesalahannya, dia harus perinci. Oh, saya telah riba, telah dusta ke sini begini. Ya, kalau memang memungkinkan, dia perinci, baru dia minta halal, minta maaf kepada orang yang bersangkutan tentunya. Kalau dia tidak memungkinkan, oh tambah marah ini. Kalau kita perinci, saya nggak pernah ngomong begini. Artinya bukan nggak jadi minta maaf, udah jadi memaafkan, malah tambah tebea, tambah marah. Ya kalau memang itu bakal menimbulkan fitnah, bakal menimbulkan bahaya kalau kita lugaskan kesalahan kita. Ya yang penting ya global aja. Bahwa dia pernah menghibah, dia pernah, ya secara global. Terus dia minta halal, nah, itu tetap wajib minta halal itu. Dan yang lebih ini yang berat. Dan lebih bahaya lagi itu orang yang bermuka dua, Ustaz. Ya itu tulisannya termasuk yang di mukanya iya, di belakangnya iya, itu yang paling bahaya itu. Masuk itu tulisannya, termasuk orang yang maksiat juga. Dan memang banyak orang zaman sekarang kan seperti itu, banyak dianggap seolah-olah ingin tahu ini orang ini apa. Gitu juga termasuk maksiat lisan itu adalah al-mira' wal jidal, ini berdebat, berbantahan. Ya mohon maaf, kita mungkin gampang simpelnya ketika nonton bal-balan atau nonton apalah, kita pasti kan kadang-kadang gontok-gontokan, bantah-bantahan sama teman. Padahal berbantah-bantahan itu juga termasuk maksiat lisan. Ya artinya minimal, walaupun itu nggak ada dosa umpama. Artinya dosanya dari mana? Dosanya mungkin dari orang yang berbantah kemudian dia kalah. Apa gitu di hadapan orang lain, dia itu kan mempermalukan dia kan ada rasa menimbulkan kecewa kan gitu. Iya. Ketika menimbulkan kecewa kan dia sudah berbuat buruk kepada hatinya orang Muslim lain. Nah, ini juga sudah suatu makanya kata Rasul, siapa yang meninggalkan mira, siapa yang meninggalkan berbantahan sedangkan dia benar, sedangkan dia salah, ya, itu Allah bangunkan dia baitan, ya, rumah fi rabadil jannah, di pinggiran surga. Sedangkan siapa yang meninggalkan berbantahan sedangkan dia benar, ya, itu Allah bangunkan dia rumah di surga yang paling atas, ya, yang paling atas. Menghindari debat ini lebih baik daripada buat apa kan itu. Ya, betul. Kecuali jangan yang gitu ya, berdebat dengan satu masalah saja, tentang amar ma'ruf nahi munkar yang kita menjurus untuk kepada perdebatan umpama.
tentang kita melarang suami, nggak boleh kamu riba ini begini terus dia debat. Itu pun oleh Imam Ghazali pun sendiri di Bidayah tidak disarankan untuk menyampaikan dengan cara debat. Tujuanmu itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu kan tidak harus dengan berdebat, cukup menyampaikan dengan mau'izah hasanah. Ya dia ada mau, ya itu urusan dia kan gitu. Nah, perdebatan itu juga tidak akan membuat orang itu berubah dari kemungkaran yang kita ingin rubah dia kan. Tidak mungkin otomatis dia berubah dengan perdebatan. Kadang berdebat itu timbul karena ngeyelnya dia. Nah, kalau orang sudah ngeyel kita ladeni, tambah. Dan juga menegur orang di hadapan orang lain, orang banyak itu kan juga tidak bijak kan gitu. Kalau dia memang niat amar ma'ruf nahi munkar, ya dia parani orang itu bahwa yang kamu sampaikan ini salah. Ya, kecuali memang sesuatu yang memang harus ditegur secara langsung, seperti sesuatu yang salah dari seorang pemuka atau apa yang itu nanti kalau memang dia tidak ditegur itu akan terjadi salah paham kepada ya. Nah, itu mungkin itu pun harus mungkin dia sampaikan, jangan sampai dia tersinggung. Hanya terjadi debat kusir dan itu tidak elok, tidak bagus apalagi di hadapan orang, dan dia merasa dirinya dijatuhkan dan sebagainya. Iya. Itu pun termasuk, itu kan tidak kerasa kan, perdebatan itu kan sesuatu yang tidak terasa, tapi padahal itu juga termasuk dikategorikan oleh Imam Ghazali termasuk maksiat lisan. Juga menganggap suci dirinya sendiri, dia mengaku begini saya, dan pertama kali mengucapkan saya itu kan iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Ya, orang juga tidak suka kan gitu ketika dia membanggakan dirinya di hadapan orang, dia juga tidak suka, sama pun orang lain pun begitu. Karena begini Ustaz, definisinya orang debat itu dia ingin menang kan, dalam arti dia itu merasa ya itu karena lebih unggul dari orang. Makanya kan kalaupun terpaksa debat itu kan Imam Ghazali sangat memperinci itu tentang koridor ya kan, debat itu memang itu permasalahan yang memang penting, dan memang perdebatan itu akan menghasilkan satu solusi sebagai tukar pikiran, sebagaimana debatnya Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i merasa bahwa saya tidak peduli kebenaran itu muncul dari mana, muncul dari saya atau lawan bicara saya. Kata Imam Ghazali, kalau seperti ini debatnya maka silakan, boleh, karena ada tata krama yang dijaga. Tapi kan sekarang sulit, orang menjaga seperti itu tidak mungkin lah. Yang ada debatnya ya konotasinya ya kepada menang-menangan kan gitu. Kecuali gini Ustaz, ada debat yang memang disuruh karena ini orang fasik gitu, yang bisa mempengaruhi orang. Iya, kayak kejadian Imam Nawawi. Oh iya, itu lain. Itu kan perdebatan mereka dengan santun. Mereka orang-orang yang ngerti tentang bagaimana tata krama perdebatan dan sebagainya. Mereka mengerti lah itu unggah-ungguhnya bagaimana, cara penyampaiannya bagaimana, sehingga kalau tidak begitu, tidak dijaga kan gitu. Ya, juga harus diperhatikan kontennya. Ya. Hanya orang dulu kan kalau anaknya itu kan diberi doa Allah yahdi, bukan bukan doa yang buruk ya. Kadang malah kemakan doa buruknya sendiri. Yang ke-8 ini yang juga sulit dihindari maksiat lisan itu, yaitu bergurau. Ya, meledek orang lain, mengejek orang lain dengan mungkin kadang maksud gurauan, tapi tanpa sengaja gurauan itu akhirnya menyinggung orang atau menghina orang lain sehingga dia tersinggung dengan itu. Ya. Ini yang paling sulit dihindari, gurauan ini. Gurauan jatuhkan. Padahal sekarang di komedi lagi laris gitu. Artinya artinya bolehlah kita gurau itu, tapi dilihat gitu. Juga frekuensinya jangan terlalu sering. Rasul juga bergurau. Ketika beliau bergurau, sahabat-sahabat menegur, ya Rasul, innaka tumazihun, Anda bergurau dengan kita. Naam, kata Rasul, iya betul. Tapi ma'akulu ilahakon, saya memang bergurau tapi saya tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Kadang kita kan hanya untuk urusan bergurau kita dusta, itu masalahnya. Iya. Nah ini ngarang-ngarang cerita supaya orang itu tertawa. Iya. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan dari netizen penonton setia YouTube. Ternyata ada yang nonton, alhamdulillah. Senang Ustaz kita orang Ustaz. Ada yang nyimak dari mulai awal. Ya. Ini Ustaz, dari netizen, nggak sebutkan namanya ya. Ustadz, bagaimana fenomena yang saat ini terjadi? Hubungan suami istri tetapi pihak suami tidak bisa menjaga lisannya. Apa-apa yang terjadi sama istri disampaikan ke ibu suami, menantu perempuan jadi serba salah. Jadi anggapannya wadul itu Ustadz. Iya. Ya memang artinya
apa ya ini sindrom ya, kita juga dapat masalah rumah tangga ya, ini ya kan, artinya beberapa kasus juga yang sama, aduan dari beberapa orang bertanya yang mirip dengan itu. Ya memang kalau saya boleh sebut sebagai sindrom apa ya, sindrom itu semacam penyakit tapi lebih ke gejala lah, gejala yang terjadi ya sindrom antara mertua dengan menantu perempuan yang kadang-kadang begitu. Emang apa yang disampaikan nanti disampaikan kepada kemudian hanya terjadi timbul salah paham. Paham. Jadi itu tadi kan kembali ke tadi sebenarnya sudah kita singgung. Cukuplah kebohongan sebagai kedustaan. Kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, yang dia lihat, dia sampaikan, itu cukup sebagai satu kedustaan kan gitu. Makanya idealnya memang kalau seorang berumah tangga idealnya dia berumah tangga sendiri sehingga tidak ada Kadang juga salah didikan, mohon maaf ya, kadang ya bukan kita menganggapkan orang tua, namanya orang tua kan menumpahkan kasih sayang itu kadang ke cucu. Nah, dengan sayang ke cucu itulah beda nanti dia ditanggapi oleh kadang-kadang terlalu memanjakan, melos dan sebagainya. Ini kan kadang, nah jadi itu juga tidak bagus. Makanya memang lebih idealnya itu ya dia berumah tangga sendiri. Siti Ali dengan Siti Aisyah itu kan berumah sendiri. Dan artinya ya harus dia bijak lah. Apa permasalahan itu ya dia jangan semua kemudian dia sampaikan, ya itu tadi terlepas dari itu masalah rumah tangga atau masalah di luar rumah tangga, itu sudah sebagai satu kedustaan. Kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang dia sampaikan, itu juga sudah termasuk satu kedustaan. Ya kan tidak bijak kan gitu. Ya tentu urusan rumah tangga ya diselesaikan solusinya, bahkan kan sudah ada solusinya dalam surah An-Nisa ayat 36. Al-Quran itu sudah menyampaikan solusi kalau terjadi satu permasalahan. Dan sebelum ke situ ya tolok ukurnya itu sebetulnya kata Imam Haddad di Nasha'id Diniyah. Kata Imam Haddad, kalau kita bahasakan bahasa sederhana itu kita sering terbalik. Kalau itu kaitannya kesalahan istri itu terkait dengan hak suami, suami. Itu kita marah ya, masalah sehari-hari lah, umpama contoh sepele, nggak buat kopi, nggak buatkan ini, kita marah. Itu memang hak ya? Iya, artinya kan sesuatu yang berupa kewajiban, seperti kan nafkah masakan dan sebagainya. Walaupun nafkah kan kewajiban suami, tetapi kemudian kan mengolah dan sebagainya itu kan dari istri kan gitu. Nah, masalah urusan sepele ini kita marah, tapi giliran urusan istri kesalahan itu tentang syariat, dia tidak pakai hijab, itu kita menganggap itu biasa. Ini biasa. Kata Imam Haddad itu bahkan terbalik kita ini di dalam Nasha'id. Harusnya kan kebalik, harusnya kan urusan sholatnya, urusan ibadahnya itu kita harusnya nomor satu. Marah kan gitu. Nah, kalau urusan hak kita sebagai manusia biasa itu ya kita kurang lebih lah. Kurang lebih kan gitu, harusnya begitu, harusnya sikap. Tapi kan kita di masyarakat itu terbalik. Iya. Nah, jadi kayak tidak punya rasa cemburu gitu. Iya, terbalik. Urusan agama dia sepelekan, kesalahan agama dia sepelekan, kesalahan antara suami istri dia perbesar. Nah ini yang sering terjadi begitu. Nah ini standarnya sebetulnya harusnya dibalik kan. Standarnya harusnya urusan Allah itu yang dinomor satukan, ya urusan syariat. Kalau istri melanggar, kita harusnya lebih bersikap kan gitu, untuk menyikapi itu dengan menyikapi dengan apa? Nah, surat An-Nisa kan sudah nyata di situ disebutkan fa'idhuhunna, suruh memberi wejangan kan gitu, wejangan kepada istri dengan mulai dari lemah lembut, bahasa lemah lembut sampai bahasa yang agak tegas. Kalau tidak bisa wajuruhunna bil mudhaji, pisah tempat tidur, tidak perlu ke kamar lain, ya cukup di tempat tidur, satu ngadep ngalor, satu ngadep ngidul, satu ngadep ngulon, satu ngadep ngetan. Iya Ustaz, ini kan juga tidak bisa juga yang ketiga baru. Ya faizuna wajib wadribuhun, memukul. Itu pun memukul itu pun kata Rasul jangan memukul wajah dan jangan memukul yang membuat luka permanen daripada itu. Karena tujuan memukul itu mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyakiti. Sampai di tafsir Baghawi itu diumpamakan, ya, di tafsir Baghawi itu seperti orang yang siwak, ya. Dia memukul dengan siwak. Sampai saking di tafsir Baghawi itu ada siwaknya mungkin agak besar ya. Dipukul. Diumpamakan seperti itu, bukan memukul yang bukan memukul yang sampai kaki. Artinya kan bisa diselesaikan. Itu solusi dari Quran sudah, antara suami dengan istri bisa. Sampai kalaupun itu nggak bisa, ya Bang. Ya waktu buana wain atau kemudian kemudian di ayat berikutnya ayat 37, kalau memang masih
dikhawatirkan terjadinya ketidakcocokan, maka utus hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Diutus perwakilan yang sekiranya lebih dewasa, yang entah bisa orang tuanya, entah pokoknya yang lebih bijaksana, yang sekiranya dua orang ini, dua wakil ini antara wakil bisa saling merembuk. Bagaimana? Kan gitu. Gini Ustadz, Ana juga mau bertanya di antara pertanyaan tadi ini, netizen ini tadi. Kan suami itu lebih ke ibu. Iya. Perempuan lebih ke suami. Tapi sekarang nih kadang-kadang saking takutnya suami ini ke ibu sampai meninggalkan istri. Ini kan salah ya kadang-kadang. Iya. Karena kita tidak melenceng ya. Kadang-kadang suami ini karena cintanya dia sampai ibunya sampai meninggalkan tanggung jawabnya dia sebagai istri. Namanya Kadang-kadang seperti itu. Kita tidak ya, memang, sering memang, terjadi paham. Lebih karena ada satu kisah Alkoma gitu loh Ustaz, yang dibuat dalil seolah-olah oh ini loh. Ya itu di satu sisi benar, tapi di sisi lain kan juga ada hak, ya kan? Dia juga harus orang tua punya kewajiban pada kita, pada orang tua, tapi juga punya kewajiban pada anak dan istri kan gitu. Dan juga orang tua juga harusnya kan juga sadar bahwa sekarang anaknya ini juga ada tanggung jawab kan gitu. Iya, sehingga di Imam Haddad itu sering ya, juga menukil di adab tentang masalah itu satu hadis Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan rahimallahu mra'an ya a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia. Dengan cara apa? Imam Haddad sudah mengomentari ya bahwa dengan cara jadi semoga itu didoakan oleh Rasul, semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia. Dan berarti dengan tidak banyak menuntut akan haknya. So kalau terlalu banyak menuntut perinci daripada hak orang tua, habis. Karena hak orang tua itu semua penuh, anak itu hak orang tua. Iya. Habis, kita tidak mungkin bisa menunaikan itu. Ya, kadang-kadang menuntut. Nah, tapi itu akhirnya kalau kita menuntut itu kan akan menjadi anak itu nanti kurang ajar. Apalagi di akhir zaman, kata Imam Haddad, apalagi di akhir zaman yang sudah merata kekurang ajaran itu atau sudah ada kepada orang tua atau orang yang lebih tua kan gitu. Nah, lebih harusnya dia lebih paham bahwa jangan sampai anaknya menjadi anak durhaka sehingga dia lebih mengendurkan. Jangan terlalu, kalau dia ya betul, siapa yang tidak tahu hak orang tua sangat banyak. Sangat banyak. Nah, kalau diperinci semua ya habis sudah. Tidak ada hak yang lain. Kasihan lagi. Nah, itu kan itu. Jadi di sisi lainnya harus ada pemahaman dari orang tua bahwa anaknya ini sudah jadi kepala rumah tangga. Bahkan yang bijak itu ya dia harus mengarahkan anaknya untuk menyelesaikan masalah. Ya, masalahnya dengan tidak mendengar satu pihak kan gitu. Ya, jadi kayak seolah-olah istri ini juga korban juga dia dikawin. Karena kan dia kawin sama laki-laki ini. Saya bukan hanya itu, ada curhatan langsung dari beberapa orang seperti itu. Wanita ini kawin, dia rela nurut sama orang yang di luar apa ibunya kan Ustaz kadang-kadang. Ya, artinya itu juga kan termasuk termasuk maksiat lisan tadi, itu kembali kepada itu. Ya, cukup dengan dusta itu untuk bicara dengan segala apa yang dia dengar dia bicarakan. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana tips menjaga lisan untuk mama agar tidak hibah dan gosip di bulan mulia ini? Ini pertanyaan terakhir. Ya, sebetulnya kembali ke kemarin itu yang kita sudah bahas kemarin, merubah mindset ya, pola pikir kan gitu. Makanya kemarin kita buka dengan keutamaan Ramadan supaya kita betul mengerti tentang betapa utamanya Ramadan ini, betapa betul-betul harus ngeman, harus betul-betul sayang dengan waktu yang ada di bulan Ramadan. Nah, pola pikir dulu, mindset dulu harus dirubah. Ya, caranya banyak, menyetel atau mencari keterangan daripada asatid yang tentunya yang selektif ya, yang betul-betul memang jelas rujukannya sebagai bukan yang kompeten di bidang itu, tentang keutamaan Ramadan, supaya dia terisi informasinya dengan keutamaan Ramadan. Dan juga tentang masalah ini, tentang bahayanya masyarakat. Dia harus, sekarang kan banyak kan, banyaklah kita lihat di Dalwa, di banyak media-media yang kita sudah bisa. Tapi nggak munafik ya. Sekarang ibu-ibu atau anak-anak lebih seneng ngelihat konten pamer. Lebih seneng ngelihat. Ya itu kalau dia yang kan berarti kan kalau ada pertanyaan itu berarti kan dia sudah ada kesadaran. Kesadaran bahwa ini kan gimana nih, kita nih banyak ya, walaupun bukan dominasi mama atau ibu-ibu saja ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang tapi memang dominasi ke situ. Berarti kan sudah ada kesadaran bahwa ini kita gimana Ramadan, berarti kesadaran itu sudah suatu yang baik. Nah, ketika timbul kesadaran begitu ya, dia harus, yang pertama dia rubah adalah mindset dulu, pola pikir. Ya, dengan cara itu tadi memperbanyak informasi tentang keutamaan Ramadan, juga informasi tentang bahayanya
lesan ini. Baru ketika dia tahu akan terbetik keinginan untuk keinginan itu ikut apa kata informasi. Selama dia belum mengerti betapa utamanya Ramadan, belum mengerti betapa bahayanya lesan, mustahil. Ya kan? Mustahil dia kan mau meninggalkan itu. Gitu. Nah, jadi saran saya kita merubah mindset, merubah pola pikir dengan cara banyak duduk di majlis-majlis. Kalau ada majlis langsung itu lebih bagus. Yang intinya fokus ke itu tadi, terutama fokus ke keutamaan Ramadan, ya dan itu tadi fokus itu. Karena kan sebab temanya pertanyaan kan lebih ke sana, menjurus ke sana. Mindsetnya terus itu. Terus mindset tentang bahwa akhirat itu lebih utama daripada, dan Allah itu lebih paling penting. Kita tidak mungkin hidup tanpa sedangkan Allah murka kepada bahkan lesan ini kan bukan hanya di dunia, efeknya nanti kan jadi dia harus, ketika dia sudah tahu itu baru akan berubah. Jadi mindset dulu harus diperbaiki pola pikir itu mindsetnya. Dan memang perubahan ini dari dirinya mereka sendiri. Dia setelah otomatis setelah dia mindset, setelah dia dan ya jangan lupa semua doa kepada Allah. Sampai di salah satu riwayat iftitahnya Rasul itu kan itu, Allahumma innaka sesungguhnya engkau yang memberi petunjuk, la yahdillah akhlaq illa Allah mahdina li asal akhlaq wa inna la yahdillah illa anta wasif anna sayyi'a wa inna la yasifu anna sayyi'a illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk pada akhlak-akhlak yang baik, sebab tidak ada yang dapat memberi petunjuk pada perilaku-perilaku yang baik kecuali engkau, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk. Kan termasuk itu kan perilaku yang buruk, sebab tidak ada yang dapat memalingkan saya dari perilaku yang buruk kecuali engkau. Itu bahkan masuk di salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Rasul SAW, dan itu boleh dibaca kapan saja walaupun itu konteksnya di iftitah kan gitu. Ya tentu doa selain yang pasti merubah mindset, merubah pola pikir, itu yang pasti harus dia rubah. Nah, Ustaz. Ya Ustaz, ini tadi pertanyaan tadi ini yang masalah rumah tangga ini panjang sebenarnya. Sampai jam-jaman Ustaz kita akhirnya. Ya intinya itu tadi harus sama-sama sadar, suami sadar haknya, masing-masing sadar haknya, orang tua juga sadar hak dan kewajibannya, itulah. Ya karena memang harus belajar. Orang mau nikah kan harus belajar. Bukan hanya kemanten loh. Yang sekarang ini, kalau sekarang bukan kita menganukan diri, tapi zaman sekarang ini yang harus belajar juga calon mertuanya itu. Orang tua juga harus belajar. Gimana menghadapi anak yang sudah berumah tangga, itu juga harus belajar. Bukan hanya kemantennya yang harus belajar sekarang ini. Allah Ustaz, ini tak terasa Ustaz, sebenarnya ini sudah break dari tadi Ustaz. Kita asik ngomong masalah menjaga lisan, memang termasuk kewajiban Ustaz ya, menjaga lisan di bulan Ramadan ini Ustaz. Tak terasa sudah Ustaz. Wajib lagi ya Ustaz. Dengan tema menjaga lisan ini Ustaz, kesimpulan dari Ustaz Muhammad bin Taufik Barakbani dengan tema ini apa Ustaz? Kesimpulannya Ustaz? Ya artinya sudah kita tahu dari semua yang bisa kita tangkap dari pembahasan tadi, bahwa betapa bahayanya maksiat lisan itu dan betapa gampangnya lisan itu maksiat lisan itu. Karena tadi kembali ke teori Imam Ghazali bahwa maksiat yang paling sulit untuk dihindari adalah maksiat yang paling gampang untuk dilakukan. Maka ya paling tidak dengan pengetahuan itu betapa bahaya tadi, itu mudah-mudahan yang meresap di hati kita resapi betul ya tentang apa yang disampaikan tadi, sehingga paling tidak pola pikir itu berubah, sehingga baru muncul kemudian niatan untuk merubah diri, terutama dari merubah lisan. Ya paling tidak tipsnya tadi itu, salah satu tipsnya adalah meminimalisir lah. Ya uzlah, meminimalisir, kita tidak keluar kecuali memang perlu jamaah, melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang mengisi. Karena nafsu kita, diri kita ini kalau tidak dimanfaatkan, dia akan memanfaatkan kita sendiri. Iya. Itu masalahnya. Nah, Ustaz. Ya Ustaz, biar lebih barokah ini majelis bersama Ustaz ini, antum tutup dengan doa Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi dini wa dunya wal akhirah wa tamamul afiyah. دوام العافية شكر العافية الغنى عن الناس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مولا الدنيا كل نية صالحة جامعة في خيرات الدنيا والخيرات من الموت فيها في الأمانة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفاتحة.
Ya pemirsa siar TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di penghujung acara Majelis bersama Ustadz dengan Ustadz tadi, Ustadz Muhammad bin Taufik Barakbari. Temanya menjaga lisan. Ya pemirsa, tonton terus acara Majelis bersama Ustadz episode yang akan datang. Dan jangan lupa untuk penonton YouTube, like, subscribe, and share. Saya Mahdi Al-Haddad, kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada antum, Beb. Ini, Beb, yang sering terjadi pertanyaan, Mereka Allah Subhanahu wa taala bisa kasihkan luang waktu